Nah teman-teman, jadi kita di rumah di kolam melakukan perbaikan di kolam, perbaikan minor ya, nggak sampai ngerombak kolam bentuknya ataupun cor-corannya, tapi hanya minor seperti pemipaannya kita rubah, kita perbaiki, juga media filternya ya, karena yang kemarin kurang maksimal, kita coba supaya lebih maksimal. Dan ini sekarang isinya nila ya, isinya nila dan airnya mulai hijau. Jadi kita di sini mau pakai cara penstabilan kolam, air kolam dengan cara meminjam jasa ikan lain ya. Kita menggunakannya nila. Ini semenjak diisi baru, air kolamnya sudah berumur 1 minggu ya. Cepet banget jadi hijau, tapi hijaunya masih hijau bening ya. Hijau bening masih tembus ke dasar. Karena mengingat kolam ini outdoor ya, benar-benar kena cahaya matahari 100%. Jadi cepet banget, dalam waktu seminggu sudah mulai hijau ya. Jadi ini perubahannya setelah 1 minggu air menjadi hijau bening ya. Ini juga dipengaruhi oleh dasar kolam yang berwarna biru. Jadi dasar kolamnya berwarna biru bukan hitam, jadi lebih cepat dia memberikan kesan warna hijaunya ya. Seandainya warna dasarnya hitam mungkin tidak terlalu kelihatan hijau banget, karena mengingat dasarnya warna biru, kemudian mulai ditumbuhi lumut, jadi sangat kelihatan banget kalau kolamnya ini hijau ya. Terus kemudian selama proses 1 minggu dari awal sampai hari ini, saya menggunakan probiotiknya E4 ya. Jadi di hari pertama itu kita menabur E4 perikanan yang warnanya agak pink gini. Di hari pertama kita tabur di kolamnya sekitar 3 tutup botol. Kemudian di masing-masing chambernya 2 tutup botol. Kemudian kita biarkan selama 3 hari. Setelah hari keempat baru kita tambahin ini, kita pakai booster sel multi, karena di booster ini kandungannya, kalau teman-teman bisa lihat, ada bacillus, nitrosomonas dan nitrobacter. Jadi kedua bakteri ini, nitrosomonas dan nitrobacter, adalah bakteri nitrifikasi. Jadi di alasannya kita juga pakai booster. Yang E4 itu lebih ke ini ya, pengkondisian kolam, plankton, juga untuk pencernaan ikan nanti supaya bakteri-bakteri baik mendominasi. Sedangkan sel multinya ini, boosternya ini untuk bakteri nitrifikasinya. Jadi kita masukin ini di hari keempat di chambernya aja. Kira-kira sekitar 4 tutup botol ya kita masukin di sana. Dan hasilnya seperti yang teman-teman lihat, airnya ini sebenarnya air warna hijau ini bagus ya. Bagus. Dulu saya pernah piara lele juga. Memang waktu mau nebar benih kita tunggu hijau bening seperti ini baru kita berani tebar benih. Jadi sebenarnya indikasi warna hijau bening ini bagus. Dan kalau kita lihat juga ekosistemnya sudah mulai terbentuk ya, vegetasinya mulai complicated. Juga ada kutu. Kutunya bukan kutu parasit tapi kutu air yang biasanya jadi makanan ikan juga. Kemudian ada lumut, alga juga di sana sebenarnya baik. Cuma masalah di sini kan kita akan menggunakan air ini sebagai air untuk kehidupan ikan hias ya. Jadi yang membuat ribet memelihara kori adalah di sana ya. Gimana caranya air itu bening tetapi baik untuk ikan. Sedangkan kalau pelihara ikan konsumsi kan tidak mementingkan kecerahan air ya. Yang penting air itu bagus. Maksudnya bagus, pH-nya bagus, ekosistem di dalamnya bagus, ikan nyaman di sana ya. Jadi kita nggak perlu ngelihat ikannya. Kalau nggak pas ngasih makan aja mungkin ikannya naik. Jadi itu perbedaannya. Makanya kenapa mungkin menurut saya piara koi itu susah, karena kita harus mengkondisikan air bening tetapi ekosistem dan vegetasi di dalam kolam itu bagus. Jadi itu yang membuat sulitnya ya. Karena namanya juga air bening itu belum tentu baik dan juga belum tentu buruk ya. Sedangkan pengalaman saya piara ikan konsumsi, air hijau ini bagus sebenarnya.
asalkan nggak hijau pekat ya, hijau bening seperti ini tuh udah bagus banget. Jadi kadar oksigen pun tinggi karena alga yang ada berfotosintesis di sana. Jadi kadar oksigennya tinggi sehingga bagus untuk kolam juga. Dan juga selama pengkondisian kolam ini kita tidak menghidupkan lampu UV ya. Jadi lampu UV-nya itu kita matiin. Sampai sekarang kita nggak hidupin. Nah, nanti rencananya kita masih menunggu kurang lebih seminggu sampai 2 minggu ke depan. Kalau seandainya airnya ini berubah menjadi agak bening, begitu ya, agak bening maksudnya dari kondisi sekarang, maka kita akan angkat nilainya, kita goreng, kemudian kita lepaskan koinya di kolam ini. Kemudian seandainya malah yang terjadi adalah sebaliknya, maksudnya air kolamnya tambah pekat, hijaunya tambah pekat, ataupun malah berubah warna menjadi bukan bening yang lain, mudah-mudahan nggak terjadi ya. Kalau saya sih optimis ini nanti bakal baik. Jadi kalau misalkan agak pekat, nanti yang terjadi setelah 1 minggu atau 2 minggu ke depan tambah pekat hijaunya, yang akan saya lakukan adalah kemudian mencoba untuk menghidupkan lampu UV selama seminggu lagi. Jadi tambah seminggu lagi untuk menghidupkan lampu UV. Kemudian kita lihat lagi, kalau seandainya udah mulai agak bening, baru kita masukkan koinnya, nilainya diangkat. Jadi gitu.